Chandrakanta episode 20. Episode dimulai dengan Badra meminta Chandrakanta untuk memotong jarinya dan mencampur darahnya dengan darah Iravati dan mengambil sumpah. Chandrakanta bertanya, "Sumpah apa ini?" Fir memperingatkan Tara untuk berhenti. Tara berkata, biarkan dia pergi dan menyelamatkan Chandrakanta. Fir mengatakan dia ingin membunuh Chandrakanta sebagai gantinya dan meminta untuk mengembalikan Gomet. Tara mengatakan dia ingin menyelamatkannya dan tidak bisa memberikannya. Fir melempar sihir padanya dan dia melakukan serangan balik dan melarikan diri. Iravati memberitahu Chandrakanta bahwa dia memberinya sesuatu. Jadi dia harus memberinya sesuatu sebagai imbalannya. Chandrakanta bertanya, apa yang bisa dia berikan kepada seorang ratu? Iravati mengatakan dia harus masuk dan memberikan apapun yang dia dapatkan. Chandrakanta berpikir tidak ada pilihan lain. Fir berlari di belakang Tara dan memperingatkan untuk mengembalikan Gomet. Chandrakanta melihatnya dan bertanya, apa yang terjadi? Tara melempar Gomet ke arah Chandrakanta. Fir mencoba menghentikannya namun tidak berhasil dan meminta Chandrakanta untuk membungkuk. Tara memintanya untuk tidak melakukannya. Gomet memukul Chandrakanta dan dia jatuh pingsan. Tara berubah menjadi Mayavi dan bersembunyi di balik pohon. Fir memegang Chandrakanta dan memohon untuk bangun. Badra mengatakan serangan ini tidak normal. Chandrakanta menggigil. Fir melihat datura atau bunga beracun dan mengira itu akan menyembuhkan Chandrakanta. Mayavi berpikir racun akan membahayakan Chandrakanta dan melemparkan sihir padanya. Iravati melihatnya dan menyerang dan kemudian mengira dia adalah Ayara besar dan bukan wanita yang tua biasa. Fir menghentikan Tara dan bertanya siapa dia. Iravati dan Badra juga mengelilinginya dan bertanya siapa dia. Tara bilang dia tidak akan pernah memberitahu. Mereka tiga semua menyerangnya. Dia menghilang. Badra mengatakan bahwa wanita itu bukan wanita tua. Dia adalah seorang pesulap yang hebat. Fir mengangkat Chandrakanta dan membawanya pergi. Badra mengatakan siapa Ayara yang jauh lebih besar daripada Iravati. Iravati mengatakan bahwa dia membunuh Ratnaprabha dan semua Ayaras besar lainnya. Entah itu hantu Ratnaprabha atau dia mengisi sihir di semua tempat. Teks meminta Umang untuk membawa makanan ke penjara. Fir membawa Chandrakanta dan meminta Teks untuk membawa air mawar dan ramuan. Umang memasuki Jaila dan melihat Krur membenturkan kepalanya ke dinding dan meneriakkannya ke Maya atau sihir dan pingsan. Penjaga tertawa. Umang menegur dan mengirim mereka pergi dan bertanya pada Kupat apa yang terjadi pada putranya. Kupat mengatakan Mayavi Suryaga telah datang dan menghilang. Umang berpikir kenapa dia datang ke sini. Fir memberi makan tumbuhan ke Chandrakanta dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Ia mengatakan memberi makan datura katanya. Teks bilang itu beracun. Fir mengatakan jumlah kecil adalah penawar. Chandrakanta pun terbangun. Seekor elang menjatuhkan Mayavi ke hutan. Mayavi terluka parah karena itu. Dia berpikir bagaimana mencari tahu di mana Chandrakanta. Air mata elang menetes di luka Mayavi dan menyembuhkannya. Dia pikir dia lupa elang Vishnuji adalah anugerah. Dia mengucapkan Vande Vishnu. Fir senang melihat Chandrakanta. Chandrakanta mengatakan dia membohonginya bahwa suaminya akan datang. Tetapi dia tidak datang sama sekali. Dia bilang suaminya bodoh. Dia tidak datang karena hujan. Sekarang dia akan pergi dan membawanya. Chandrakanta menghentikannya dan memintanya untuk tidak pergi karena dia merasa seseorang ingin membunuhnya. Dia mengatakan sampai dia di sana, tidak ada yang akan terjadi padanya. Dia akan melihat apakah seseorang benar-benar ingin menyakitinya.
Gena bersembunyi di dekat pintu dan berteriak bahwa Chandrakanta sama sekali tidak meninggalkan Firnya. Irafati melihat peta wilayah kesusahan yang dimenangkannya dan mengatakan bahwa dia memeriksa apakah murid Ratna Prabha menyerang Chandrakanta hari ini. Padra mengatakan itu hanya ilusi yang diciptakan Fir untuk menyelamatkan Chandrakanta dan dia membawanya pergi. Dia mengkhianati ibunya. Irafati mengeluarkan asap dan meminta Kanca untuk membawa bunga datura yang diberi makan oleh Fir pada Chandrakanta. Dia bilang dia akan memberikan racun pada Chandrakanta dan membunuhnya. Fir menciptakan ilusi magis di sekitar istana untuk menghentikan Ayar memasuki istana dan membahayakan Chandrakanta. Mayavi mencoba masuk tetapi tidak bisa dan khawatir bagaimana dia akan memeriksa Chandrakanta sekarang. Hamba membawakan buah untuk Chandrakanta. Lalat piring dan buah jatuh ke tanah. Irafati masuk memanggil Fir dan memaksa memberi makan buah ke Chandrakanta. Chandrakanta mengatakan setelah mendapatkan kuil Sehnak dan melakukan pekerjaan lain, dia tidak mendapatkan ingatannya kembali. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Irafati memintanya untuk hanya mematuhinya. Dia akan mendapatkan kembali ingatannya. Dia harus menjauh dari Fir. Irafati berjalan keluar dan melihat Gehna menyembunyikan pintu tempat tidur dan mendengarkan mereka. Dia menariknya keluar dan menegur bahwa dia gagal memikat Fir dan sama sekali tidak menggunakan kecantikannya. Ia memperingatkan untuk memikat Fir jika dia menginginkannya. Gehna berdiri dengan tegang sementara Irafati mengira dia memancing kecemburuan di Gehna. Mayavi berpikir bagaimana memasuki istana, pasti ada jalan masuk. Dia melihat tentara masuk melalui bantuan gelang. Umang datang terbang di atas tikar dan mengira dia menemukan cara untuk masuk. Umang duduk di bawah pohon dan mengunyah buah, berpikir Krur menyuruh Mayavi datang ke sini. Mengapa dia datang? Mayavi mengira dia telah melihatnya di balik cadar dan tidak secara langsung. Dia menyamar sebagai penjual parfum dan mengatakan dia membawa parfum dari 7 lautan jauhnya dan itu bisa memancing cinta padanya. Dia mencium baunya dan menjadi romantis dengannya dan kemudian berdiri memeluk pohon. Mayavi mengambil tikar dan lalatnya. Fir dan Tex berlatih pedang. Tex mengatakan Fir tidak aktif hari ini dan mengejeknya. Fir marah dan pergi. Mayavi memasuki tempat dan melihat keamanan terbang seperti burung. Fir membeli batu mulia dari penjual. Penjual bertanya apakah dia membelinya untuk yang spesial. Fir mengatakan iya, untuk seseorang yang spesial. Gehna meminta itu dan keluar dengan cemburu. Dia melihat Umang dan memeluk pohon dan berpikir apakah yang terjadi padanya. Umang sadar dan mengira topi yang dia lakukan. Gehna datang dan bertindak seperti menangis. Umang bertanya apa yang terjadi. Dia mengatakan apa yang harus dikatakan. Chandrakanta berdiri di balkon. Mayavi sebagai burung melihat Chandrakanta dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Chandrakanta aman dan berharap ingatannya kembali. Fir datang ke Chandrakanta dan menyapanya. Chandrakanta bertanya kapan dia membiarkannya bertemu suaminya. Dia berkata segera.